Yos, yuk calik. Assalamualaikum, Bios, Bios. Assalamualaikum. Kiri dia masuk terus itu sampai dengan apa itu? Bios, Bios, Pak Bios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Allahumma salli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Desember bertepatan 10 Jumadil Akhir. Teman sekalian, alhamdulillah karunia Allah, karena bukan kebetulannya. Hari ini Allah menghadirkan Ibu Agita Nurfianti SPSI, sarjana psikologi Ibu. Iya, betul. Tadi disampaikan oleh Pak Budi. Jadi ceritanya panjang. Kenapa Allah menghadirkan beliau di rumah ini? Tapi alhamdulillah inilah salah satu bentuk rahmat Allah menghadirkan anak-anak sekalian. Tadi disampaikan Pak Budi bahwa kehadiran Ibu Agita Nurfianti SPSI sebagai salah satu anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Barat, dari 4 jagoan mewakili Jawa Barat, satu lebih jagoan lagi karena laki-laki, dan kita kenal siapa? Bang Komeng. Betul ya, Bun? Iya, betul. Pak Komeng, Jihan, dan Bu Agita, juga Bu Anya. Ya. Alhamdulillah, bagi saya Deden Ibnu Rusmana, Pak Budi, Bu Gita, anak sekalian, kebahagiaan dan kehormatan beliau bisa hadir di rumah kita, Baitul Syukur. Inilah Ibu Panti Asuhan Baitul Syukur. Saya Deden Ibnu Rusmana, nanti ada Ibu Iis, mendampingi ada 5 orang pengurus, Pak Budi dan Bu Agita, dan tim Wilujeng Suping yang terus. Rumah Pak Panti Asuhan Baitul Syukur ini alhamdulillah sudah 11 tahun, dan saat tahun ajaran ini ada 28 anak, Ibu. Yang ada hanya 22 anak, yang 6 ada yang izin ke keluarganya menjelang liburan, insya Allah populasi 28. Dari beberapa daerah, ada yang dari Sumedang Buah-Buah, Pasir Inggris, Budi Subang. Alhamdulillah kedekatan Bapak Budi dengan Putri, salah satunya Putri 6 tahun dari mulai masuk SMP, SMK, alhamdulillah. Terus dari Karawang, Ciamis, Pangandaran, terus mana lagi? Atas? Oh, Garut. Garut di ujung, di caket ke ujung langit, di Singajaya. Terus dan Cibiru, ini pertekanan Kota Bandung, Cibiru, Derwati, alhamdulillah, yatim piatu, terus duafa dengan kategori beda-beda, terlantar ataupun yang. Ada juga mereka hadir di rumah kami, Baitul Syukur ini ada yang rekomendasi dari Dinas Sosial, ada dari proses asesmen, penjangkauan dari dengan pengurus, dan juga dari Peksos. Alhamdulillah, dan serta para pengurus yang amanahnya putra putri Baitul Syukur ini sampai hari ini, Ibu, alhamdulillah menempati 2 rumah. Ini untuk asrama putra dan juga asrama putri, itu pinjaman kemurahan dari salah 2 keluarga donatur. Sebelumnya kontrak di samping kantor BPWS di Cipamokolan,
Terus selama tahun ke-6 keluarga donatur meminjamkan rumah ini, Bu. Rumah ini dipinjamkan Ibu Iis Iriana, ibu kita. Rumah ini dipinjamkan untuk 5 tahun ini, dan ini terakhir. Rumah ini insya Allah Januari itu terakhir masa peminjaman, termasuk juga asrama putri. Asrama putri lintas. Ini Kecamatan Necasari, masuknya Manjalega. Asrama putri Ranca Bolang, dia masuk Buah Batu. Sama dua rumah yang satu keluarga yang meminjamkan rumahnya untuk asrama panti asuhan Baitul Syukur. Alhamdulillah putra putri Baitul Syukur pendidik semua berpendidikan sekolah, dari mulai Sam, nah itu Sam, nah Sam dari Pangandaran ya, Sam sekarang kelas 5 SD, terus kelas dari Sumedang, kelas 1 SMP dari Garut, terus juga dari Cipamopalan, terus Cibiru, kelas 2, kelas 3 SMP, kelas SMK juga ada kelas 1, 2, 3, ada jurusan farmasi, terus teknik mesin, teknik elektro, otomotif, teknik bangunan. Jadi mereka berpencar. Disilahkan kemana keinginan mereka. Termasuk ada yang satu membanggakan karena ibu kita ini atau alumni ya, Bu, atau mantan Paskibraka Kota Bandung. Iya, Itu, betul. Bu, anak-anak Paskibra, Bu. Paskibra SMK 6, Bu. Sekarang kelas 2 SMK. Mana? Nah, ini ibu kita. Iya. Saya mengenal beliau Paskibraka Kota Bandung. Iya. Ya, itu nyambung tuh. Alhamdulillah. Anak sekalian, sekali lagi alhamdulillah Allah menghadirkan kebahagiaan, rahmatnya untuk kita semua hari ini, insyaallah kehadiran Ibu Agita, Pak Budi dan semua hadir, insyaallah menghadirkan umat Allah barakallah. Bagi Deden pribadi khususnya dan yang diamanahi Panti Asuhan Baitul Syukur Yayasan Wargi Kansara aja ini, alhamdulillah sebuah kebahagiaan, kehormatan. Karena selama pemilu kemarin diamanahi Ketua Panwascam Kecamatan Necasari. Jadi menyampaikan ke masyarakat sosialisasi, termasuk Ibu Agita juga disampaikan. Ayo perang profilnya saha, karena ternyata alhamdulillah waktu dulu Kang Oni ada kedekatan dengan Kang Oni Subang ya, Kang Oni sebelum beliau jadi DPD dekat dengan dia waktu itu ngajar di SMA Muhammadiyah di waktu yang di Antapani, terus diajak ke sekolah-sekolah sampai beres jadi pun kan ke sekolah-sekolah di SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, MAN 2 Bandung, MAN 2 Kota Bandung. Sekarang alhamdulillah bisa bersilaturahmi dan dihadiri, didatangi, dikunjungi rumah kami Panti Asuhan Baitul Syukur Ibu Agita, insya Allah membawa keberkahan. Tadi Om Pak Budi langsung ambil ya aspirasi. Aspirasinya pertama munajat ke Allah. Semoga Ibu selalu sehat walafiat. Semoga selama mengemban amanah 2024-2029 insya Allah senantiasa menghadirkan rahmatan lil alamin bagi warga Jawa Barat khususnya, ataupun bagi negara kita, dan Ibu dengan Budi tentunya dengan semua insya Allah adalah orang-orang yang Allah berikan amanah sampai jujur, amanah, dan insya Allah menghadirkan maslahat untuk semua. Dari kami Baitul Syukur mah titip terus terang Ibu, Ibu pun karena sekarang paradigma panti asuhan itu beda. Jadi sekarang mah alhamdulillah bahwa panti asuhan ketika kemarin di tahun 2020 sebelum pandemi itu wajib akreditasi. Ketika akreditasi dan alhamdulillah Baitul Syukur itu akreditasi nilainya A. Di Kota Bandung itu
panti asuhan ataupun LKSA yang berakreditasi nilai A itu hanya 4 bayi sehat di Gunawarman, terus di dan bayi Syukur. Terus alhamdulillah ternyata setelah pandemi sampai hari ini perhatian pemerintah sama sekali tidak ada. Jadi dulu ada biaya permakanan, bantuan permakanan ataupun yang lain-lain. Selama itu setelah selesai akreditasi semua tidak ada bantuan, tidak ada perhatian dari pemerintah, termasuk dinas sosial. Bahkan kan nomenklaturnya bahwa biaya permakanan itu ditanggung oleh dinas sosial kota, sedangkan biaya operasional panti atau PLKSA dinas sosial provinsi. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah mendapatkan bantuan itu. Kecuali kemarin, alhamdulillah ada 6 anak ibu yang diajukan untuk biaya bantuan YAPI, yatim piatu, dari 12 anak yang dapat hanya 6 orang. Dari situ beberapa tahun baru keluar 3 kali ini, itu hanya 6 orang. Mana yang dapat kemarin? Angga, yang ini yatim yang diajukan dari 12 orang itu hanya 6 orang yang di-ACC oleh Kemensos. Jadi bantuan secara operasional, bantuan permakanan, alhamdulillah sekarang wujuduhu keadamihi. Jadi pengakuan ada, legalisasi ada, tapi bantuan sama sekali tidak ada. Alhamdulillah selama ini Allah menghadirkan rezeki dari kebaikan-kebaikan para muhsinin, para donatur, dari zakatnya, infak dan sedekahnya. Dan ibu punten ini mas, dari tadi perkenalan dan mau langsung. Nanti ibu panjang lebarnya ingin menanggapi, berharap menanggapi. Ternyata dampak kemarin punten tidak menutup kemungkinan bu, ketika masalah panti di Tangerang itu berdampak. Ketika kasus kemarin ada, mohon maaf, pelecehan seksual pengurus panti ke anak-anak panti, itu berdampak ke panti. Sebelumnya pun memang setelah pandemi itu bu, donatur itu berkurang, apalagi setelah kejadian kemarin. Oh itu berdampak. Walaupun tetap Allah menghadirkan rezeki ketika mengurus yatim, piatu apa, Allah sudah menjanjikan rezeki. Alhamdulillah, walaupun tersendat-sendat biaya sekolah, alhamdulillah sekolah yang bayar hanya ke sekolah negeri ibu. Kalau di swasta tetap bayar. Semua dari mulai SMP, SMA, SMK bayar kecuali yang ke negeri. Bayar. Alhamdulillah. Prinsipnya ketika dibutuhkan, orang minta ke Allah. Minta hadirkan ya Allah rezeki mulai para muhsinin. Ternyata besoknya ulangan, pada dia butuh bayaran, butuh, nah alhamdulillah hadirkan rezeki. Itu ibu. Jadi alhamdulillah panti asuhan Bayi Syukur itu di Bandung ini bu, kan ada forum panti komunikasi panti asuhan. Kebetulan saya diamanahi sekretaris forum komunikasi panti sosial Kota Bandung. Itu ada 56 yang masuk anggota forum panti, dan sekarang itu berjalan dengan sendiri, jalan dengan kemampuan dari donasi-donasi. Kalau dari pemerintah alhamdulillah. Kalau panti ataupun yayasan LKSA di Kota Bandung itu ada 312. Itu yang yayasan, baik yang profit ataupun yayasan yang kami penerima bantuan, pengelola bantuan. Alhamdulillah hibah belum pernah mengajukan. Terus hibah provinsi ataupun kata Bayi Syukurnya bismillah bu. Hari ini anak-anak sekalian, insya Allah di antara saatul ijabah sore ba'da asar itu doanya hamba-hamba Allah bermohon insya Allah diijabah. Maka kita bermohon pada Allah semoga kehadiran Ibu Agita insya Allah menyambungkan tadi kata Pak Budi aspirasi keinginan kita, semoga Allah hadirkan rezeki yang lebih untuk mencukupi kebutuhan Bayi Syukur dalam proses pengasuhan ini. Itu ibu
mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih hatur nuhun kasumpingana bangga ternyata ketika kemarin menyampaikan keliling di Kecamatan Jasari, Makasih. di Putri yang dari Subang, Oh, ini yang dari Putri Subang. itu salam ya boleh. Nah, itu Putri itu pangalir nasa gitu nama. Kelas 3 SMK jurusan multimedia. Ada 3 orang multimedia mana we? Oh, di dapur, bagian tim dapur dekat san, menuju Pakarin. Itu saja Ibu, sekali terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah doa anakku sekalian, doakan Ibu secara pribadi dan keluarga dan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, mengemban amanahnya. Insya Allah dimudahkan segala urusan. Insya Allah nanti di akhir kita sama-sama bermohon berdoa kepada Allah SWT. Itu saja yang dapat sampaikan. Selanjutnya mangga Ibu seluasnya untuk menyampaikan pandangan dan harapan-harapan kami tadi silaturahmi insya Allah. Kayak sedap iklan gue. Iklan. Sengaja. Jadi tim dapur teh tadi Ibu Ii sudah pengen dapur menyambut Ibu serang katuangan sederhana. Alhamdulillah. Mana Ibu Ii? Oh ini. Sederhana makanan no pilih tosir di antapan kemarin Senayan mah tosir ya mana makanan itu makanan lebur mau dia kata api. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya. Terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas waktunya. Saya sudah diterima di sini, bisa hadir silaturahmi ke sini. Terima kasih juga ini untuk jamuannya. Ya, makasih juga Pak, tadi sudah ada beberapa aspirasi yang Bapak sampaikan gitu ya. Jadi adik-adik di sini juga beragam ya Pak ya, dari SD paling kecil ya Pak ya. Paling kecil kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 5, sama-sama anak saya Pak yang paling kecil kelas 5 SD. Kalau saya mah putra teh TK, SD kelas 2 dan kelas 6 ya. No. Anak kandungnya kelas 3. Kelas 3. Enggak lah. Ya, ada yang jauh juga ya, tapi semuanya dari Jawa Barat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kebanyakan menolak NTT mah. Pernah dititipi 15 orang NTT Pak? Oh, Pernah. gitu. Pernah orang NTT 15 orang menitipkan. Saya tolak semua. Wargi orang Jabar ke sih keneh. Orang ke kota Bandung. Iya, jadi ini semuanya berarti dari Jawa Barat Ya, ya Pak ya. Paling dekat mah dari Ujung Berung ya tadi. Ujung Berung, Cibiru. Cibiru ya, paling dekat mah dari Cibiru. Yang lain juga ada yang Pangandaran, mana banyak ya. Sebagian ada yang sudah ini. Sudah lulus. Oh, Sudah udah lulus, banyak bekerja, ya. menikah, Bu. Oh, alhamdulillah. Selama 11 tahun ya, Bu. Iya. Kalau ini Pak, untuk sekarang kan ini ada yang program baru dari pemerintah ya, yang makan bergizi gratis gitu. Nah, untuk itu gimana Pak? Sudah ada informasi gitu untuk ke panti asuhan gitu, gimana, seperti apa, pendataan atau apa gitu Pak? Alhamdulillah, makan gratisnya bisa di dapur. Belum dari program beliau, belum ada Bu. Belum ada ya, mungkin karena kan ini baru ya Pak ya. Mungkin ini juga tuh mudah-mudahan bisa sampai juga ke panti asuhan gitu ya Pak ya. Nanti mungkin bisa saya sampaikan juga sebagai ini sebelumnya saya lupa, saya belum perkenalkan ya. Saya Agita Nurfianti, DPD RI Jawa Barat. Dari yang seperti Bapak sampaikan tadi ada 4 orang, saya salah satunya yang mewakili Provinsi Jawa Barat gitu. Sekarang ini saya sedang dalam masa reses kalau di DPD. Jadi kalau masa reses itu penyerapan aspirasi dari masyarakat gitu. Jadi apa aja yang menjadi kendala, aspirasi ataupun ada masukan-masukan apa gitu.
Nah, kebetulan saya kan berada di Komite 3 seperti yang tadi Kang Budi sampaikan. Salah satunya itu kan ada di Kemensos juga, Kementerian Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Agama, itu seperti itu di Komite 3. Yang sekarang sedang menjadi perhatian juga kan salah satunya itu Pak, yang pemberian makanan bergizi gratis itu kan bisa untuk sekolah-sekolah gitu, tapi kan untuk sepertinya mungkin untuk keluarga yang tidak mampu itu juga bisa ya Pak, dan mudah-mudahan untuk panti asuhan juga bisa mendapatkan program itu gitu Pak, mudah-mudahan gitu. Mungkin nanti bisa saya ajukan lebih lanjut lagi ke Kemensos gitu Pak. Kalau ini kan ini tuh di sini sampai Januari Pak. Kalau hitungan pertama peminjaman tempat Bu, itu sampai Januari 2025 ini. Ya berharap sih, bercita-cita mah punya tempat sendiri gitu. Berharap punya rumah sendiri, punya tempat sendiri. Kalaupun Allah belum menakdirkan, ya alhamdulillah mungkin masih menempati rumah di sini, kebaikan donatur ini, insya Allah. Mudah-mudahan ya Pak ya, rezeki mah dari mana aja ya Pak ya, bisa jadi lanjut mudah-mudahan berharap bisa jadi ada tempat sendiri ya. Kalau untuk jadi bantuan-bantuan dari Dinsos seperti yang Bapak bilang ini kan udah akreditasi A itu ya Pak ya? Kalau akreditasi alhamdulillah. Tapi kalau bantuan dari Dinsosnya sendiri jadinya tidak ada gitu. Belum pernah Bu. Belum pernah. Jadi memang bukan hanya Baitul Syukur tapi juga panti-panti yang lain. Dinsos itu tidak ada sekarang bantuan apapun. Tadi dulu ada Pak. Dulu sebelum pandemi ada. Sebelum pandemi tapi sebelum ya Pak ya. Tapi yang menarik kalau pas pandemi itu ada bantuan, pernah disampaikan bantuan untuk seluruh anak. Ketika kumpul hanya mendapatkan satu tas isinya buku tulis, ballpoint, dan masker, sanitizer, yang lain-lain, alat mandi, anduk. Itu terakhir dari Kemensos. Itu terakhir, dan itu pun harus tanda tangan satu anak 700.000. Dan semua anggota Forum Panti banyak yang mengeluh, tapi itulah Indonesia. Ada tanda tangan. 700.000 itu dari Kemensos atau dari Kemensos. Satu orang untuk anak 700.000. Diberikannya dalam bentuk alat tulis itu seperti itu. Satu. Itu terakhir. Itu terakhir ya Pak. Dan sampai hari ini tidak pernah ada bantuan-bantuan dari Dinsos, baik Dinsos Kota ataupun Dinsos Provinsi, Pak Budi. Tidak ada sama sekali. Bahkan punten. Ini terakhir Bu. Saya mengikuti kegiatan menjelang HKSN, Hari Kesejahteraan Sosial Nasional tingkat Kota Bandung. Biasanya Dinsos itu menawarkan ke para panti. Punten ini mah di luar Baitul Syukur, menawarkan ke Forum Panti, mangga nanti dari panti-panti ada yang menyumbang untuk penyediaan sembako untuk dibagikan di hari HKSN. Bukan dari Dinsos, tapi dari kami reongan para pengurus panti, para panti-panti kumpulkan diserahkan ke Dinsos. Itu beberapa kejadian di HKSN. Alhamdulillah kalau itu gitu, seperti itu. Kalau bantuan-bantuan terakhir itu hanya mendapatkan tadi bantuan YAPI, yatim piatu yang Kemensos yang melalui 6 orang tadi ya? Yang 6 orang itu melalui kantor pos. Itu apa? Persyaratannya apa untuk yatim bisa piatu. Mendapatkan itu? Oh, YAPI, yatim piatu. Jadi yatim piatu yang tinggal dalam panti diajukan, terus keluar kemudian beberapa bulan, dan alhamdulillah turunnya per 3 bulan. Tapi kemarin tuh hanya 400.000 keluarnya. 400.000. Seharusnya Pak? Biasanya dapat berapa? 6 sampai 800.000 per anak ya Pak? Iya. Kemarin itu 400.000 per anak. Hanya itu saja, tidak ada bantuan yang lain-lain. Itu Ibu. Jadi satu hal lagi ingin kami sampaikan. Alhamdulillah Panti Asuhan Baitul Syukur Bu menjadi panti percontohan tingkat Jawa Barat untuk perwalian anak melalui proses persidangan pengadilan. Jadi selama ini kami para pengasuh panti ataupun orang tua wali hanya pengakuan sifatnya ketitipan, dititipkan, saya walinya gitu.
Tapi secara hukum, secara pengadilan kami tidak diakui. Tapi alhamdulillah kemarin dari kerjasama Kejaksaan Tinggi Kota Bandung itu Panti Asuhan Baitul Syukur dan Nurul Ihsan itu menjadi pilot project pengasuhan anak, perwalian anak melalui persidangan. Alhamdulillah tertempat syaratnya itu juga yang orang tuanya kejelasan orang tua dan juga di bawah umur 18 tahun. Ada 4 kemarin dari itu hanya 4 orang. Masuk Putri, Pak Budi. Putri, Wali, terus Willy, Sam, dan Saskia. Ya Putri, Budi tahu keluarga orang tua. Sam, Saskia yatim piatu, Saskia yatim piatu, Willy yatim, Sam juga sama. Jadi itu persidangan dilakukan di Pendopo Kota Bandung dan itu disaksikan para pengurus Forum Panti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Alhamdulillah. Nah, itu dan setelah itu pun bantuan dari kejaksaan itu bantuan gratis persidangan pengadilan agama, sidang langsung di tempat. Persidangan itu pun hanya sembako bantuannya. Jadi itu tidak ada lagi. Ya alhamdulillah bantuan Allah menghadirkan bantuan melalui hadirnya para donatur walaupun dirasakan ya curhat. Mangga Pak. Hari ini 1 minggu itu hanya 1-2 orang Pak yang datang ke panti itu Bu. Beliau menitipkan rezeki untuk zakat infak itu hanya 1 orang atau 2 orang dalam 1 minggu. Kecuali hari Jumat Allah menghadirkan makanan Jumat berkah ya. Dan ketika kemarin menjelang ujian akhir semester, alhamdulillah Bu Is dan saya sempat naik tensi karena tagihan dari pihak sekolah. SPP ya SPP. Pak ya. Karena ini ada yang swasta, ada yang negeri, beda-beda sekolahnya ya Pak. Beda-beda. Ya alhamdulillah tadi yuk orang minta ke Allah, hadirkan rezeki dari ke Allah, kumaha ternyata pas Pak mau bisa ikut ulangan karena belum bayar beberapa tunggakan. Ternyata alhamdulillah izin Allah besoknya bikin status Bu. Foto-foto tagihan dari sekolah, Allah menghadirkan donatur. Keren, Bu Iis. Alhamdulillah. Sebenarnya jumlahnya itu Bu, itu yang terjadi. Dan itu dialami Baitul Syukur, insya Allah. Ya alhamdulillah keajaiban. Bu. Terus terang Bu, sebenarnya kalau di Dinsos itu berharap tadinya selain bantuan-bantuan finansial ataupun biaya, kami pun butuh bantuan-bantuan yang sifatnya penguatan mental anak-anak. Ya. Ibu psikolog, walaupun memang ada Peksos Bu, tapi kan terbatas. Ya. Satu Kota Bandung Peksos hanya beberapa orang. Jadi kesibukan mereka. Kayong nama Bu ada bimbingan secara mental anak, konseling dan gitu. Alhamdulillah kerjasama dengan Unisba Bu, karena ada ketua LPM ataupun lembaga pengembangan pemberdayaan masyarakat. Beliau juga dokter gigi, tapi bagian teman-teman psikolognya ada. Itu pun terbatas waktunya. Nah, mudah-mudahan suatu saat barisan psikolog, psikiater ibu mangga dihadirkan di Baitul Syukur. Ya betul ya. Nah ini karena ternyata siap. Karena ternyata ibu ya inilah 28 anak, 28 karakter, ditambah 3 putra putri kandung. Ya alhamdulillah seninya beda-beda. Iya pasti. Seninya beda-beda. Jadi berharap itu juga menjadi bagian dari bagaimana menghadirkan tenaga-tenaga ahli khusus. Itu dialami beberapa panti pun. Kalau dana bantuan tadi Bu makanan bergizi, belum ada kabar-kabarnya. Belum ada ya. Dan ayah itu. Termasuk kemarin rapat-rapat dengan di HKSN dengan Kota Bandung tidak menyentuh ke sana, belum menyentuh. Yang ada mas seremonial dan bantuan dari kami Forum Panti. Enggak Ibu. Ya,
Jadi hayang ngobrol aja. Iya, ya. Ya, Ya, kita mau ngobrol santai aja tuh ya Pak ya. mangga. Nah, ini mah udah kedengeran ya. Orang mudanya. Siap. Majuan. Ya, ini teh berarti sekarang mah udah pada beres ya ininya ujian kemarin ya, udah pada selesai, tinggal tunggu pembagian rapot berarti ya Pak ya. Tinggal tunggu pembagian rapot terus libur. Nah itu libur. Biasanya mah sok ditunggu-tunggunya. Libur Liburan tadi itu Bu, ditunggu. ada kegiatan namanya Rihlah Bahagia. Oh. Ujian akhir semester ataupun kenaikan kelas. Mm-mm. Biasanya liburan kemana? Ada kegiatan gitu ya Pak dari Itu kan Bupati. itu kan dana dari donatur. Mm-mm. Kita menunggu dan ibu menjadi jalan. Jadi ibu jadi jalan rezeki. Amin. Insyaallah. Biasanya apa kegiatannya Pak kalau lagi libur? Kalau nggak camping, misalnya ke camping outdoor atau outbound ke tempat-tempat tuh, Oh ke iya, tempat rekreasi camping, gitu ya. rekreasi 2 hari ataupun namanya Rihlah Bahagia. Rihlah Bahagia. Biasanya donatur, Raden berapa kebutuhannya, nah itu Bu, itu mah bahagia, bahagia pengurus, bahagia anak-anak gitu Bu, Ibu. Iya. Semua anak ikut gitu Semua ya. anak dan pengurus. Kecuali yang pulang mungkin ya, ada yang Nah, atau ikut kegiatan semua. pulangnya Bu kalau pulang resminya ketika lebaran aja. Oh Lebaran aja. Jadi kalau libur sekolah mah enggak. Kalau Pak? libur sekolah, mangga orang tua mau datang atau keluarga datang ke panti silakan. Tapi kalau diliburkan, sebentar pengaruhnya Bu. Ketika pulang ke rumah hanya seminggu, pengaruh dari lingkungan di rumah Mm-mm. ke panti beda. Pas kembali lagi ke Itu sininya. beda gitu. pengaruhnya Bu. Di luar jangkauan pengasuhan panti, aduh, biasa beda Bu. Iya. Karena termasuk HP dibatasi Bu, dibatasi syukur. Mm-mm. Tapi ketika pulang ke rumah selain cerita. Iya. Terus ya PS-nya di luar karena pengalaman beda gitu lah Bu. Iya. Karena jarang ketemu, ketika ketemu dipujukan gitunya. Nah, karena ternyata sanis di rumah kemana ke main ke teman-teman Mainnya nah ya, itu Wah. pengalaman. Jadi pulang tuh ketika menjelang Idul Fitri, libur Idul Fitri. Di luar itu orang tua keluarga kapanpun mangga Boleh kesini nengok ya. betul. Panti tidak membatasi hubungan dengan keluarga ataupun anak. Termasuk Putri kayak mau Budi. Tapi teh, bentar. Putri teh di pasihan terangku pun rai teh dah abdi mah hubungan darat teh ka nenek Pak Intennya. Mohon. Dadas. Nenek teh terganggu. Nikah sareng Pak Haji Abdul. Nu di Panjali teh. Aduh, putra ieu. Dadas itu. Ieu ku kebaikan Pak Haji. Beliau ge hadir ke dia teh hampir setahun ini mah teu aya. Bade kedua tahun terus aya deh. Payang kawan. Payang we. Di Panjalin aya telepon. Terus teu aya komunikasi. Biasana hadirnya pun paling setengah jam. Tersebut apa? Udah nih ya, udah sepuh. Kakek berarti kakeknya. Kakek. Tapi menitipkan titip. Ya alhamdulillah. Ya, udah di sini juga semua sama ya keluarga ya. Insyaallah. Di sini tuh satu keluarga, walaupun dari beda-beda tempat, dari beda-beda daerah ya Pak ya, tapi kan tetap satu keluarga gitu Insyaallah. sama di sini. Kompak di sini ya. Sekolah yang rajin, yang pinter, nurut sama bapak, sama ibu. Ya, yang inilah. Yang semangat ya. Bade naras ka Ibu. Iya. Oh Ada iya, yang Bu. Aya pertarasan. Mari Ini sambil yang Paskibra teh Paskibra Kota Bandung. sekolah. Oh di sekolah, Paskibra di sekolah. Kelas berapa sekarang? Ya, kelas 2. 11 teh kelas 2 SMK. SMK. Oh iya. Iya ada beda ya, jadi suka harus ngitung Pak Iya. sekarang mah kalau kelas berapa Kelas. teh ya. 11-nya berarti SMA gitu ya. Ya, alhamdulillah Ibu baik syukur teh dari perjalanan 2 kakak terbesarnya dikuliahkan. Termasuk mana?
Nah ini Bu, pertama berdiri Baitul Syukur. Anak kuliah Bu semester 7. Di mana? Di IP Ciganitri Bu. Ciganitri. Terus satu lagi yang perempuan di UMB. Di UMB Soekarno Hatta Universitas Muhammadiyah Bandung. Itu 2 Bu. Insya Allah itulah rencana hoyong nama. Jadi kakak-kakak tertua nanti. Iya. Ada yang mau ditanya atau mungkin ada apa Bebas yang nanya. mau disampaikan, boleh. Tadi kan yang nanya terus siapa? Gimana ujiannya? Lancar nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah perbaikan Bu. Rajin puasa sunnah kan? Itu mah Senin Kamis Pak. Alhamdulillah Senin Kamis mah dimaksimalkan. Ya. Karena merasa porak kenapa? Oh, karena udah selesai itu biasanya ke Jadi kegiatan Porseni, lomba-lomba. porak ya di sekolahnya ya. Ini mau libur. Tapi sekolah-sekolahnya pada dekat sekitaran sini, Pak. Donasi atau gimana? Donasi tidak ada ya Pak. Tengang itu karena Di pasti panti mah ya. Ada surat. Di panti mah ngangge surat. mohon. Oh. Tapi ya tadi SMK Negeri 6 itu Riung Bandung ya alhamdulillah karena kedekatan dengan wakil manajer sekolah. Alhamdulillah bisa masuk setiap tahun. Terus SMK Farmasi Bumi Siliwangi di Recabolang. Jurusan multimedia dan farmasi masuk. Terus SMK Bakti Kencana jurusan keperawatan SMP. Walaupun sekolah itu tapi alhamdulillah bisa minta tenggang waktu. Oh iya. Membayaran telat tenggang waktu. ya. Terakhir di SMA Muhammadiyah di Cibiru. Kebetulan karena pernah ngajar di sana ya. Walaupun jauh tetap proses milih anak-anak mangga kemana terserah. Oh Bakatnya jadi gimana kemana? anak-anaknya mau kemana? Bakat SMK, kemana? mau ke SMA itu ya. Ya itu Yang SD juga dekat sini sekolahnya. SD paling Cijaura. Oh ya. Oh, Cijaura. Sama Jakia. Pesantren ini. Aha. Hmm. Ya. Nah, gitu kenapa ieu donasi gitu di Tujuh nasi mah pas ente telepon. ente ya. Ente Wak. Gitu ya. Alhamdulillah bisa kemana aja ya Pak ya. Ada. Walaupun memang ke negeri nama zonasi Pak. yang karena 6 ya SMK ketika 6. Mengajukan karena mereka kebanyakan kakaknya masih kakak asli. Oh iya di Kakak daerahnya asal, mohon. ini ya. Oh tidak bisa terima kecuali ke SMK 6 karena kedekatan dengan beliau jadi Ya. surat pengantar panti dan Ya. RT RW. Itu alhamdulillah sih sekolah lama itu kebutuhan sehari-hari lumayan. Ya kalau sekolahnya mah aman ya Pak ya. Alhamdulillah bisa di SD mana udah ada ininya ya Pak ya. Kalau tahun kemarin mas selama 2 tahun ada yang sampai paket Bu, paket kesetaraan. Jadi yang tidak lulus SD masuk ke paket. Paket. Nah, paket B, paket C. Alhamdulillah sekarang mah terus lulus paket yang lanjut ke SMK. Kayak nutos damel ya Pak. Selama ya Bu, terus tuh pas berkeluarga ya. Berkeluarga. Sebenarnya tidak melupakan sini gitu. Masih Ya alhamdulillah Masih suka silaturahmi kesini. tapi terus kebutuhan mereka masing-masing Iya, iya. sudah lepas. Alhamdulillah. Ini harus ke Ibu sepuasnya. so Pada tahu gak DPD teh apa? Nah, itu DPD. Ini ada yang udah 17 tahun belum ya? Cung lewat 17. Yang udah nyoblos kemarin. Ya, yang kemarin kan Yang udah nyoblos. ada yang udah ikut pemilu ya kalau yang udah 17 tahun. Berarti kan udah tahu ya DPD, DPR gitu. Kalau untuk DPD mah bukan dari partai, jadinya independen gitu. yang dicoblos dulu fotonya. Ya kalau di surat suara mah ada fotonya kalau DPD, kalau DPR kan hanya nama dan gambar partai ya. Ibu nomor 7 Ya kemarin di Nah, surat suara nomor Habis itu 7. mempublikasikan itu termasuk ke anak-anak mencoblos. Nah ini DPD, saha DPD teh. Sampai kayak kebingungan pas saha cari. Ternyata no hebat mah Bang Gomeng. Bang Gomeng. Ternyata Ibu Anggita, alhamdulillah Allah menakdirkan itu. Karena yang saat itu pun kenalkan DPD itu orang Rancasari itu Pak Dede Amar Bu. Oh iya. Almarhum kan Bu. Almarhum. Oh, itu kan mantan camat beliau teh. Hmm. Isi ibunya. Oh
istrinya ibunya, tuh Ibu Camat istrinya. Rancasari, Bu Ai. Terus ke PGRI. Iya, dulu kan beliau teh. Pak itunya Bu Ai Pak itu Didi ya. waktu Raden Panwas dulu 2018 sebelum 2000 itu sampai Panwas sekarang. Kemarin termasuk kemarin Ibu Raden nitip Bapak. Oh siap Bu. Iya. Ternyata itulah alhamdulillah bisa silaturahmi. Iya, alhamdulillah siapa yang terpilih mah dan memang sudah takdir juga Itu mungkin mah ya Allah, Pak ya. Bos. Udah ininya. Iya. Sok, bebas naros atau Ibu naros. Iya, tuh mudah-mudahan mah semangat terus ya sekolahnya sampai beres, sampai kerja nanti ya bisa ini. Apa pada jadi cita-citanya mau jadi apa nih? Ya, Ada Pajar. pengen jadi Ibu apa? nanya, Cita itu Pajar. Pangkepina mana Singajaya? Ah, Singajaya Pak. Mana Singajaya, Cung? Satu. Angkat tangan ke atas. Nah, dua, tiga. Singajaya teh yang apa? Garut. Oh. Garut, Bu. Apa cita-citanya jadi apa? Ya, cita-cita. Udah kepikiran belum? Belum kepikiran. Tapi yang penting mah yang belum kepikiran cita-citanya jadi apa. Yang penting mah sekolahnya yang bener dulu, yang rajin dulu. Sam, Dah. cita-cita apa? Nanti mah kesananya mudah-mudahan ya ada kepengen jadi apa gitu, pengen seperti apa. Yang penting mah jadi orang baik, berguna untuk banyak orang gitu ya, berguna untuk sekitar gitu. Hormat sama Bapak. Ya, nah Bapak itu yang penting mah ya. sudah dititipkan anak-anak bangsa. Iya, dan di sini mah pasti anak-anak hebat semua ya Pak ya. Insya Allah, Bu. Amin. Amin, anak-anak hebat semua di sini mah. Sok, naras ke Ibu. Sok biasa we ngobrol. Ngobrol aja ngobrol, iya santai aja tuh Tadi Pak. mah, Pak, naras ke naon, Pak? Siap, sok bebas. Oh, Uti, mau naras apa, Uti? Sok nanya apa? Ayah Budi cina. Berarti mah Iya udah ada santai wes sekarang mah ya, ada aspirasi mah ya, udah ada beberapa dari Bapak ya tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti saya bisa teruskan gitu Pak, bisa sampaikan aspirasi apa yang tadi sudah Bapak ungkapkan gitu. Karena kan sudah dari sini juga mungkin nanti saya ada dengan kedinasan juga Pak, ada dengan kedinasan, ditindaklanjuti juga nanti ketika kembali lagi ke Senayan dengan kementerian gitu di sana. Biasanya kan begitu jadwalnya. Makanya sekarang reses ini pengumpulan aspirasi dulu dari ini masyarakat gitu. Oh ya, Bu, punten. Memang di di LKSA, Ibu, LKSA Lembaga Kesehatan Sosial Anak ataupun Panti Asuhan itu terasa berbeda, Bu. Ini teman-teman merasakan juga ketika perhatian ke rumah-rumah singgah. Oh iya. Ke rumah-rumah singgah ataupun anjal, Bu. Itu beda. Perhatian kucuran dana, bantuan itu beda. Sekarang itu merasakan LKSA itu seolah-olah terserah. Bahkan lebih digemborkannya pengasuhan yang terbaik itu bukan pengasuhan lembaga, tapi pengasuhan keluarga. Itu di Kemensos sampai loncat. Pengasuhan bukan di pengasuhan lembaga, itu pengasuhan alternatif terakhir. Yeah. Tapi kan ketika keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak, mau bagaimana, Bu? Ketika anak dikembalikan ke keluarga, orang tua ini pun beberapa anak ini kan DO, Bu, ketika sekolah. Ada yang lulus SD tidak bisa melanjutkan, beberapa anak ini bahkan juga yang SMP kelas 1 karena sudah punya biaya, ketika direkomendasikan keluarga atau pemerintah setempat ataupun lurah desa ke Baitul Syukur, ya alhamdulillah bisa sekolah. Nah itu jadi merasakan gara-gara rumah singgah anjal itu beda, Bu, perhatiannya besar terasa. Justru ke LKSA ataupun ke panti asuhan itu kurang. Bahkan tidak ada sampai sekarang itu. Sama Pak, itu untuk seluruh panti asuhan begitu Pak ya, dirasakan ya. Betul, semua. Sekarang bayi sehat saja, yang biasanya apalagi setelah meninggalnya Pak Haji Yanto, itu kan beliau perintis juga
pengurus beliau meninggal ketika COVID, sekarang itu merasakan susah lah kondisinya, dan semua panti yang lain, kecuali panti-panti yang punya amal usaha. Panti-panti yang punya amal usaha, misalnya usaha bentuk kafe, usaha yang lain, itu ada penopang. Ya, Baitul Syukur mah alhamdulillah amal usahanya, kalaupun bentuk makanan ketika ada pesanan, termasuk ke dinas sosial, kasih Bu, kisah tumpeng yang lain, Baitul Syukur kirim, siap. Itu pun insidental acara itu, Bu. Jadi dirasakan memang ketika pembagian tadi, dinas sosial kota bagiannya permakanan anak, terus untuk operasional panti ke permakanan ke provinsi, dan ini ke kota tidak ada, Bu. Sama sekali tidak ada bantuan apapun. Yang apalagi alhamdulillah Baitul Syukur tuh punten, panti yang tidak pernah bikin proposal, tidak pernah bikin proposal. Baru kemarin itu pun ada tadi ya, orang dewan selesai pemilu, Pak Raden siap nggak? Ini ya Pak. Enggak. Pak Raden siap nggak bikin proposal melalui aspirasi orang dewan? Baru masuk, Pak. Proposal itu baru masuk, duka. Hasilnya seperti apa gitu? Belum ada ya. Ke Kota Bandung. Dan itu baru satu-satunya. Belum pernah mengajukan Baitul Syukur mah, belum pernah masukkan bikin proposal kemana-mana. Proposalnya doa ke Allah lah. Ajarkan orang-orang soleh. Ya. Mencukupi ya, untuk lebih belum. Akhirnya ketika menjerit anak-anak itu orang doa minta tempat tinggal nulayak, alhamdulillah rumah ini dibeli donatur dari warga, terus kemarin saya pakai untuk anak-anak, dan ini Januari ini selesai besok tuh. Kalau rumah yang Asrama Putri ya sama. Ya, mudah-mudahan kalau Allah menghendaki ada rezekinya mungkin bisa mandiri, kalau belum ya tetap minta ke Allah. Titipan rumah ini. Dulu tuh ngontrak ya, dengan itu alhamdulillah. Nah, sebelumnya sih memang ada juga rumah di sana donatur, beliau 3 tahun Presiden, saya pindah. Beda generasi anak-anak itu generasi rumah sekarang, Bu. Kecuali yang tadi Kang Rijal Sodikin, generasi lama, dan Teh mana Teh Jenat dari Ciamis tuh. Mas, ya, generasi lama. Kalau di Jawa itu dari 9 tahun, Bu. Oh, dari 9 tahun. Sebelum kan diamanahi panti Baitul Syukur, Pak. Ada panti yang lain. Sok harus kayak Ibu sepuasnya. Nah, liburan nanti Ibu. Nih, ada yang mau tanya katanya. Nama lengkap kelas. Kenalkan, Bu. Nama saya Billy Sangi Sanjaya. Dari sekolahnya dari SMK 6. Kelas 10. DPD Bangunan. Pengen aja kalau DPRD sama DPR itu perbedaannya apa, dan tugas DPD ya, DPD sama DPR mungkin ya bedanya apa. Kalau saya kan DPD RI, seperti yang saya bilang tadi, kalau DPD itu independen, jadi saya bukan dari partai-partai tertentu gitu, jadi memang sendiri saja gitu. Kalau DPR itu dari partai-partai. Nah, untuk tugasnya gitu di ini kita sama-sama, tapi anggota DPD dan anggota DPR itu sama-sama menjadi anggota MPR RI gitu. Nah, kalau dari DPD itu lebih ke pengawasan, gimana pengawasan pemerintah pusat dengan daerah gitu, itu apa berjalan nggak, apa yang dari pemerintah itu di daerah, di masyarakat itu berjalan nggak, seperti itu pengawasannya itu. Terus seperti penyerapan aspirasi seperti sekarang yang saya lakukan ini, dan nanti saya juga harus menyampaikan aspirasinya dari masyarakat ke pusat gitu, seperti itu. Terus untuk pembuatan seperti undang-undang seperti itu juga dari DPD itu ikut
ikut andil gitu, ikut dalam pembahasan undang-undang, perencanaan undang-undang itu ikut. DPD itu mengajukan undang-undangnya juga ikut. Tapi untuk pengesahannya itu DPR yang mengesahkan undang-undang itu, ketok palu enggaknya gitu ya Pak ya. Nah, itu kurang lebih sih seperti itu. Nah, untuk DPD itu kan di setiap provinsi ada perwakilannya. Satu provinsi itu ada 4 orang. Jadi seperti di Jawa Barat ini kan ada Pak Komeng atau Alfiansa Komeng, Ibu Anya, Ibu Jihan Fahira, dan saya Agita. Nah, di provinsi lain juga sama. Setiap provinsi ada 4 orang perwakilan untuk anggota DPD ini. Semuanya itu berkantornya di Jakarta, di Senayan untuk ininya. Tapi di daerahnya masing-masing juga ada kantornya. Seperti di Jawa Barat juga ada kantornya di Jalan Munding Laya nomor 12. Gimana Jadi, sama Mending Laya? coba ada yang udah pernah tahu? Orang Mending nunggul. Munding Laya itu daerah Dago. Dago. Ke PDAM. Dekat Dekat ada Tawening. PDAM Tawening di belakang jalan raya besar itulah ya, jalan raya Dago itu di belakangnya adalah Jalan Munding Laya itu. Nah, di situ juga bisa kalau misalkan ada yang mau menyampaikan aspirasi dari masyarakat atau dari manapun gitu, lembaga atau apapun, bisa datang ke sana gitu, ke kantor Munding Laya itu juga bisa gitu. Ada lagi? Ibu, Ya, mangga. dari jauh sedikit. Nah, kalau tadi kan jelas-jelas, mungkin saya ingin bertanya bagaimana cara mendaftarnya yang calonnya menjadi anggota dewan ya? Oh, DPD. DPD. Mm-mm. Ya, saya tertarik gitu. Aduh, bagus atau Mantap, amin, mantap. mudah-mudahan ya. Ya, kalau untuk itunya memang ada beberapa persyaratan seperti dukungan, terus udah gitu ada tesnya juga ada kesehatannya, ada tes psikologinya juga ada, itu juga rangkaian-rangkaian tes seperti itu. Kalau dari tes psikologi itu ada wawancara juga dari tes psikologinya. Jadi rangkaian tesnya sih seperti itu. Nanti udah dari situ baru dinyatakan lolos atau tidak oleh KPU gitu ya. Ininya apa? Administrasi gitu. Nah, setelah itu sih tinggal yang pemilu. Berjuang kampanye. Kampanye, Kampanye. ya kampanye untuk pemilihan umum gitu. Ini kan setiap 5 tahun sekali ya. Kalau untuk ininya sih nggak ada batas usia gitu ya, nggak ada ya. Ada batas usia. Yang penting mah udah lulus sekolah, memenuhi persyaratan bisa ikut. 21 tahun ya. Ya 21 lulus kuliah lah ya Pak ya. Kesehatan. Ini udah berapa usianya? Sekarang 21. Tuh, Yang udah jelas bisa pengalaman. berarti. Pengalaman ibu mah HRD, psikolog tim seleksi LPKIA, LPK ITB itu sudah pengalaman ibu mah. Iya, Jadi ketika tes psikolognya ibu udah siap ibu. Aikin mah belajarnya. Siap. Dari pengalaman dulu. Siap. Iya. Jadi Ya. ketua BEM gagal bu. Kemarin pertarungan ketua BEM gagal bu. Ya Ya. pengalaman organisasi bisa lah, dengan nanti juga kan pasti ada pengalaman kerja juga. Saya juga sebelum sini juga ada di BUMN juga Pak sebelumnya gitu. Jadi ibu rumah tangga juga, usaha juga gitu. Ya ini sih pengalaman banyak ya, apa aja. Yang penting mah kita usaha, berdoa, mau jadi apapun cita-cita kita, mudah-mudahan cita-cita anak-anak di sini semua bisa tercapai keinginannya, sukses, berhasil, ya, terus sehat yang penting ya Pak ya. Kalau misalnya kitanya sehat jasmani dan rohani, insya Allah bisa sukses dunia dan akhirat gitu. Jadi kebanggaan Amin. orang tua yang udah nggak ada. Iya. Kebanggaan juga Pak Dede yang ngasuh kalian. Kedah terkenal lah jadi DPD mah. 54 orang dipilih ke Jawa Barat. Ibu ya. Komite terkenal mah. Punten, almarhum saja dikenalnya jadi Raja Sari, ketua PGRI Jawa Barat tidak dikenal.
Tuh. Makanya ketika ya mungkin semuanya Bu ya. Ketika pemilu kan wacana tanya tiap TPS di Kaden keliling. Saha DPD nu gampang langsung nongol fotonya. Iya. Ternyata Karena kalau DPD mah ada fotonya gitu Fotonya. ya, Pak. Alhamdulillah. Yuk, teteh-tetehnya nanya. Teteh mau Puas nanya aja. Ada bebas. lagi. Ayo. Ibu teh mewakili perempuan. DPD Jawa Barat mah 3an perempuan. Iya. Ayo semangat di perempuan hebat. Perempuannya 3, laki-lakinya 1, dan semuanya 4-4-nya ini baru semua di DPD. Tidak ada incumbent-nya untuk yang Jawa Barat. Karena incumbent mah kalah nomor 5 Bu. Baru. Orang Garut itu mah. Orang Garut. Orang Garut ada. Ayo. Kalau nggak ada, kita tutup aja Teteh. Siap, ada lagi. Penasaran Bapak mana? Tadi tuh siap. Mau nanya, sok teh. Ayo, anak perempuan. Berarti mau nanya? Putri udah punya pacar belum? Berarti itulah Putri. Tara gitu nya Mas. Dari ya. Itu beda. Mungkin ada latar belakang. Tik, ayo. Dan Dengan senyuman Putri. Tadi nanya mana? Teh Ulpah atau yang lain? sok di belajar Agenda. keberanian, Ayo. belajar keberanian, Oh, tadi batas siapa nanya bebas. belajar keberanian. Ayo, Teh. Tapi enggak, mau nanya. Jadi tidak ada yang mustahil ketika jalan Allah menghadirkan siapapun orang bisa sukses. Pengalaman Ibu memang belum bisa diikuti, tapi suatu saat apa yang Ibu lakukan sekarang perjalanan panjangnya Bu ya, Iya. proses panjang. Kak, Jadi kan motivasi. hari ini jadi anak-anak panti, besok anak-anak yang dikenal banyak orang. Amin ya Ya, Pak. kan? Kalau selalu gitunya, tong tidak merasa Iya. kecil hati ya Bu ya. Iya. Jangan kecil hati, pokoknya mah tetap semangat. Yang penting sehat aja, kalian sehat. Nah, Sehatnya bukan cuma fisiknya aja ya Pak ya, jasmani dan rohani. Nah, Ibu marah di psikolog. Enggak, Ibu sudah melihat siapa anak-anaknya ini. Anak Betty Syukur, Ibu melihat. Karena Ibu mah tim seleksinya Bu. Ke Ya. ITB, ke LPKIA. Ya. Jadi mereka calon mahasiswa ataupun calon akademisi. Macam-macam Pak. Macam-macam. Ya, ada calon mahasiswa ada. Kalau yang lagi di seperti Hermina juga itu untuk dokter, nakes ya, dokter perawat. Terus kalau yang di BUMN itu juga untuk karyawan. Ya, untuk kenaikan jabatan gitu. Tadi Ibu pasti melihat bapaknya Ibu teh, oh wajah kabingung, wajah kasusah, ada wajah apa, penyetang terbaca itu Ibu. Jadi bapaknya Ibu mengasuh kalian, Ibu kabaca, kamu hidup, mudah-mudahan Insya Allah dengan ilmu yang Allah hadirkan di Ibu pun bisa membaca dan menyerap aspirasi masyarakat Jawa Barat Insya Allah. Mobil khusus aspirasi baik syukur. Tadi banyaknya. Berdoa sama Bu Hoyong. Kalau rezeki mah pasti. Ya. Karena kebutuhan punten. Kebutuhan harian ya Bu ya. Kebutuhan makan, ya, ongkos sekolah. Itu kan lumayan sebetulnya. Iya, betul. Makanya tadi saya pikir sekolahnya daerah sini semua gitu kan. Karena kalau jauh kan berarti kan butuh ongkos ya Pak ya, buat ini bekal juga di sekolah, jajan, apa makan. Alhamdulillah ada yang jalan kaki, ada yang transport, kendaraan tiap hari, terus biaya makan. Jadi ya berusaha tidak pernah mengeluh. Iya. Karena mengeluh mah hanya bagi orang-orang yang tidak percaya dengan rahmat Allah. Iya. Ketika anak-anaknya semangat Bu, anak-anaknya terus semangat bersama anak-anaknya, yuk lah doa deh, alhamdulillah.
Kalau anak-anak semangat, dan bapak sama ibu juga semangat, gitu juga bapak sama ibu ya. Kalau bapak lihat anak-anak semangat kan pasti ini ya Pak ya, ada ingin terus berjuang gitu buat anak-anak gitu. Ini yang sekolah SMK udah ada program makan bergizi. Belum ya? Dari sekolah juga ya. Karena di kota Bandung mah terbatas Bu, baru nggak ada, belum adanya. Belum ada tingkat STTM. Oh gitu. Karena baru SD pun belum ada ya. SD di Pamukkol belum ada, belum terdengar di Oh kota gitu Bandung. belum ya. Kalau di daerah ya kayak Kabupaten Bandung pun ujung. Kabupaten Bandung. mungkin tergantung siapa yang ininya ya, pengelolanya kan. Kalau yang seperti daerah Angkatan Udara itu dikelolanya oleh Angkatan Udara. Betul. Jadi sekolah-sekolah di Sekolah sekitarnya terdekat. sudah ada uji coba kalau di sana ya. Uji coba untuk makan gratis itu. Laras? Ngarulang. Belajar berani. Bapak mah ada banyak obrolan mah. Kan Bapak menitip ke Ibu, semoga Ibu hadir melihat Baitu Syukur. Memang punten, bagi panti asuhan ketika di komplek besar mah dilematis Bu. Jujur, ketika Baitu Syukur ada di komplek Margahayu Raya Ya, dan rumah seperti ini, maka donatur berpikir, oh pantina terus cukup, panti mampu gitu mati ya. mampu. Dan itu dialami Baitu Syukur. Ketika pindah ke Baitu Syukur, donatur bang. Ketika ditanya, Baitu Syukur mah ya itu tadi sudah mampu. Padahal kalaupun boleh curhat mah alhamdulillah. Tapi dah itu ya Bu, hilang satu datang lagi satu kalaupun. Tapi memang alhamdulillah gitu, seminggu paling 1 atau 2 orang yang hadir. Ada itu ya. Ya, alhamdulillah ya itu tadi ketika butuh keajaiban Allah hadir di situ. Kecuali akhirnya menunggunya liburan butuh belum ya, belum ada hilalnya, belum ada kabar-kabar anginnya gimana nih kegiatan gitu, Bu. Biasanya pernah Bu ada sampai tahun kemarin berhasil libur akhir tahun ajaran, ada hamba Allah datang hanya ngumpul, liburan kemana, udahlah ke Jogja, siapin biaya semua, alhamdulillah Bu. Nah, jadi ke Jogja sampai 2 malam, anak disiapkan biaya di donatur itu. Hari ini mah alhamdulillah belum ada hilal. Semangat Ya. Apalagi ini mah kan udah besar-besar ya. Udah yang SD juga udah kelas 5, SMP, SMA banyaknya yang udah kuliah ya. Kuliah Pak, karena berharap kuliahnya 2 orang jadi bisa membantu dan yang lain pembinaan adik-adik. Nah, Iya, betul. pun termasuk ya selama siap untuk kuliah terus siap berprestasi mangga. Alhamdulillah Bu, dari luar kemampuan sampai hari ini ketika selanjutnya dan pribadi rezeki dari mana gitu kan, tapi ketika minta ya Allah hadirkan orang-orang ayah we. Alhamdulillah rezeki namanya Sama juga. Rajami di dia. Pengurus 5-an Pak, mohon pengurus 5-an, Ibu Iis, Bu Dewi, termasuk Abjad masuk 5-an, 3 orang harus 24 jam Pak, dan udah bisa setengah waktu atau separuh waktu karena kekhawatiran lebih besar dari orang-orang Iya. keluarga mereka. Tanggung jawab ya Pak ya. Telat sekolah pulang ke mana, pulang izin ke mana. Ya termasuk Bu tiap hari itu makan alhamdulillah 3 kali. Makan pagi jam 6, siang pulang sekolah dan nanti setelah Isya. Insya Allah mangga di Baitu Syukur makanan diutamakan. Termasuk makan mie pun tidak bisa bebas seperti panti yang lain. Orang lain dan di panti yang lain mah mie makanan pokok harus dengan wah ini semua wajib. Ketika mie paling
seminggu sekali ataupun paling rada sering seminggu 2 kali mie karena kondisi menjaga itu. Makanan istilahnya nu teu aya diaya-ayakeun gitu. Dengan segala keterbatasan rezeki, tapi dah insyaallah aya we. Tanya atau bisa jawab ke ibu, bener nggak itu makanan? Jadi jam 6 sarapan Bu, sarapan terus langsung bawa bekal, dia bawa misting masing-masing. Itu makanan Untuk di sekolah bergizi kan, gratisnya belum dari pemerintah, dari Banti mandiri, bawa bekal ditambah bawa snack. Ya. Snack itu Istirahatnya 2 kali soalnya ya. istirahat 2 kali. Snack ya. Kalau uang jajan mah sengaja tidak diberi Bu, kecuali hanya yang ongkos aja saja ya. Jadi makan persiapan untuk siang, terus snack tadi, snack makanan wafer ataupun itu susu kotak itu udah disiapkan. Itu wajib tiap hari bawa, kecuali hari Senin Kamis saum sunat. Paling biasa Bu, anak panti yang paling satu istimewa susah bangun Bu. Nah, ini harus terapi ku ibu, jadi nanti ada tim dari ibu Bu. Aduh susah bangunnya, istimewa. Begadang panginten pae sama begadang wongina. Alhamdulillah Bu, kalau jam 9 setengah 10 tos. Saya kegiatan keluar masuk kamar. Tapi udah siang, subuh siang. Diakui? Diakui. Pilih ayah ente Pak, emang nggak diakui? Subuh. Sholat mah jangan ditinggalkan. Kalau maghrib, subuh wajib ke masjid. Ataupun isya. Masih alhamdulillah masih terdekat masjid. Ya. Komplek, itu wajib ke masjid. Ya alhamdulillah itu bisa dilaksanakan. Kecuali Ini yang pas kibra nih atuh disiplin atuh pagi-pagi bangunnya pas kibra mah. Nah, ini ibu pas kibra. Iya. Dengar bel sedikit juga kan langsung bangun pas kibra mah. Alhamdulillah beres 10 kali sampai bangun. Bel sekali. Belum asrama mungkin ya? Belum. Oh, nanti udah asrama mah gerapa. Jam 4 juga udah langsung ngagorejat. Pagi-pagi udah ada bel pasti langsung bangun. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan. Sudah? Siap. Bapak. Terima kasih anak-anakku sudah menerima kita sini. Bapak oge, teteh oge, atur nuhun pisan panampian anak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan aspirasi sadayana biasa Bisa tersampaikan. Nanti disampaikan ini sebuah temuan penginternya. Kita misalkan dulu ada bantuan dari Dinsos Provinsi Kota Bandung dan sekarang nggak ada. Kita anggap itu temuan kenapa bisa itu ya. Ya. Temuan pisan ibu sarang tapi rombongan undur diri. Tapi saya biasa foto bersama Pak. Ya, kita foto dulu ya. Foto bersama dan berharap mencicipi. Santai. Santai. Foto bersama dulu. Siap, foto bersama. Ayo. Sama Ya. ibu sama DPD RI dari daerah untuk Indonesia.